Jadi, rakit PCZ sekarang kedatangan power supply dari Thermaltake, yaitu Thermaltake BX1 550 Watt. Pertanyaannya, apakah power supply ini layak di harga dan kelasnya? Tonton sampai habis karena kita akan mereview power supply yang satu ini. Diklaim bisa menampung daya sebesar 550 Watt sesuai tipenya. BX1 sudah dilengkapi dengan beberapa standar, diantaranya sudah lolos sertifikat Equipos Bronze, memiliki 3 tipe perlindungan untuk komponen hardware seperti OVP, OPP, dan SGP. Nah, apa itu OVP, OPP, dan SGP? Ini akan kami bahas lebih lanjut di part berikutnya dalam video ini. Singkatnya, ketiga hal tadi merupakan proteksi yang akan melindungi komponen hardware apabila terjadi hal seperti arus pendek listrik, power supply meledak, dan juga melindungi dari voltase yang melebihi kapasitas PSU dan hardware. Kita akan mencoba di power supply tester atau PSU tester. Nah, kita bisa cek sendiri ya. Ini aku sudah menghubungkan power cable ke power supply ke BX 550 Watt ini. Lalu ini juga sudah terhubung di Dr. Power Q Thermaltake. Ini adalah alat power supply tester. Nah, kita teman-teman bisa lihat bahwa ini sudah terhubung semua ya, mulai dari kabel 24 pin power, lalu ada kabel CPU, ya, ada kabel CPU, lalu juga ada kabel PCIe, dan yang di tengah itu ada dua, ada SATA dan Molex ya. Jadi pada dasarnya power supply tester ini memang input semua fungsi kabel yang ada di power supply. Nah, kita akan mengecek di power supply tester ini fungsinya adalah apakah power supply yang kita review kali ini sesuai dengan klaim, mulai dari voltase dan apakah kondisinya sesuai gitu. Karena memilih power supply itu adalah sebuah hal yang sangat penting. Jika kita misalnya mau memilih power supply, pastikan belilah yang benar terpercaya gitu ya. Karena kalau misalnya kita beli power supply yang abal-abal atau yang mungkin murahan, itu bakal sangat pengaruh ke komponen hardware dan itu bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar ya, mulai dari kerusakan motherboard, bahkan hardware lain gitu loh. Jadi, mari kita tes ya. Ini aku udah hubungkan. Nah, sekarang sebentar, kita akan coba tes mulai dari power on ya. Oke. Ya, seperti teman-teman lihat, ini ada indikatornya, LED indikatornya. Sekarang aku coba nyalakan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, di sini ada mulai plus 5 voltase, plus 12 volt, plus 3,3 volt, lalu juga ada minus 12 volt, 5 VB, dan PG. Apa itu PG? PG itu adalah power goods. Nah, singkatnya, kalau bisa teman-teman mau tahu power supply-nya itu di kondisi normal apa enggak. Nah, PG itu biasanya ada di value antara 100 sampai 500 ya. Nah, nanti aku akan coba jabarkan juga table atau Forbes yang mengatakan bahwa memang ada standar di mana power supply itu PG-nya at least ada di 100 sampai 500. Jika misalnya di bawah itu, kemungkinan besar power supply itu di kondisinya tidak baik-baik saja. Nah, dari power supply tester Dr. Power 2 ini, kita juga bisa dikasih tahu bahwa kalau power supply itu keadaannya normal, maka LED itu simpelnya kita bisa lihat di warna biru. Nah, dan voltasenya itu sesuai dengan indikator tabelnya yang kita bisa lihat ya. Jadi itu 12 volt, minus 12 volt itu juga kurang lebih sama, 11,8, minus 11,8. Lalu di 12 plus 12 volt juga sama, sesuai, plus 5 volt dan plus 3,3 volt itu sesuai, dan 5 VB-nya pun sesuai. Jadi power supply di BX1 550 watt ini kurang lebih sesuai dengan klaimnya, tidak berbeda jauh atau bahkan maksudnya bohong gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan sementara bahwa dari power supply tester ini, power supply BX1 550 watt dari Thermaltake ini sesuai. Ya, teman-teman, sekarang saya akan bandingkan dengan power supply yang sudah saya pakai selama kurang lebih 6 tahun, bagaimana keadaannya dibandingkan dengan power supply yang baru dari Thermaltake tadi. Yuk, kita cek. Sekarang kita cek lagi ke selanjutnya. Nah, kita bisa cek di SATA, port SATA yang ada di sini. Nah, ini ada false. Berarti kurang lebih ada singkatnya daya yang tidak sesuai dengan standar. Jadi ini wajar mungkin ya, karena power supply yang saya pakai juga sudah lebih dari 6 tahun dan memang bukan yang memakai kualitas yang terlalu bagus dibandingkan Thermaltake yang tadi saya bandingkan di BX1. Jadi kurang lebih ini sudah tidak terlalu aman untuk dipakai daily. Jadi memang better di replace dengan yang baru. Jadi kalau teman-teman bisa mengecek power supply dengan ada tanda salah satu portnya kabel seperti ini, saya sarankan jangan lagi pakai power supply-nya, karena itu bisa menyebabkan merambat ke hardware komputer lainnya. Jadi teman-teman bisa make sure ya, seperti yang saya cek lagi di per slot
itu akan ada indikasi LED warna biru kalau dari memakai power supply tester seperti saya dari Thermaltake Dr. Power 2. Nah, kalau misalnya indikator berwarna merah, itu kurang lebih menandakan memang ada permasalahan di kabel power supply-nya atau dari slot power supply-nya. Jadi saya sarankan jangan pakai jika memang ada salah satu slot yang sudah merah dan ada tanda fault seperti ini. Sekian. Thermaltake DX1550W ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama adalah sertifikat 80+ Bronze, di mana sertifikat 80+ Bronze ini akan didapatkan kalau memang power supply ini sudah lolos dengan sertifikat efisiensi yang sesuai dan dia mendapatkan tingkat yaitu Bronze. Nah, ada beberapa tingkatan di 80+, mulai dari White, Bronze, Silver, Gold, dan Platinum. Dan ada juga paling tinggi itu Titanium. Nah, tapi kita akan bahas berarti Bronze ini merupakan tingkat kedua paling bawah untuk saat ini, tapi bukan berarti jelek. Karena perlu digarisbawahi, power supply yang bagus itu bukan hanya dari sertifikat 80+ atau efisiensi saja. Nah, lalu kita akan melanjutkan kedua. Apa kelebihannya? Yaitu Thermaltake ini di harganya, di kelas harganya di 700 ribuan, dia sudah dilengkapi dengan garansi sepanjang 5 tahun. Dimana jarang banget garansi 5 tahun ini diterapkan di power supply di kelasnya. Dan pastinya teman-teman bisa melihat sendiri di internet bahwa rata-rata power supply di harga kelasnya ini hanya 3 tahun. Lalu berikutnya proteksi. Nah, ini perlu digarisbawahi bahwa tidak semua power supply mempunyai proteksi di kelas harganya, bahkan di harga range seperti ini. Power supply Thermaltake sudah dilengkapi 3 tipe proteksi, yaitu OVP, OPP, dan SCP. Nah, OVP adalah Over Voltage Protection. Jadi, singkatnya jika ada voltase yang berlebihan di power supply, dia akan melindungi hardware komponen dengan mematikan unit power supply tersebut. Jadi, yang hanya rusak kemungkinan besar hanya power supply-nya atau dia akan shutdown sendiri. Lalu juga ada OPP, Over Power Protection. Jika seandainya ada daya lebih yang tiba-tiba masuk ke dalam power supply, melebihi kapasitasnya, biasanya power supply yang tidak memiliki proteksi OPP akan langsung hancur dan tidak bisa kembali bernyala. Tapi berkat ada proteksi ini, kemungkinan besar even power supply-nya mati, power supply ini masih bisa melindungi komponen hardware atau tidak mengajak bareng-bareng komponen hardware yang lain menjadi rusak. Yang terakhir ada SCP, yaitu Short Circuit Protection. Nah, jadi jika terjadi arus pendek kurang lebih saat terjadi dalam komponen yang masuk ke power supply atau ada arus pendek yang terjadi, power supply ini akan melindungi komponen hardware kita, dan singkatnya arus listriknya itu jadi tidak akan merambat, arus pendeknya tidak akan merembet ke hardware lain. Jadi dipastikan aman, dan tentu mungkin power supply yang akan berkorban atau mungkin juga power supply akan mematikan dirinya sendiri sampai arus pendeknya itu hilang. Ya, kita sekarang akan membahas kekurangannya. Power supply ini pertama tidak memakai sistem modular. Ya, di kelas harganya ada beberapa tipe power supply yang sudah memakai tipe full modular. Nah, modular itu artinya kita bisa membawa pencapot pasang kabel-kabel yang ada di power supply. Nah, di Thermaltake DX1 ini saya kan masih terlock ya untuk kabelnya, jadi dia tidak bisa dibongkar pasang sesuka hati. Jadi kurang lebih minusnya adalah kita tidak bisa mungkin kabel management yang lebih rapi atau tidak bisa memasang hanya kabel-kabel yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kekurangan dari Thermaltake PSU B1550W ini, dia masih belum memakai versi ATX terbaru. Apa itu standar ATX? Nah, teman-teman bisa nanti melihat di tabel video berikut. Nah, dari tabel berikut, kita bisa menyimpulkan bahwa ATX versi yang dipakai di Thermaltake ini masih versi 2,3, yang dimana 2,3 ini adalah merupakan standar di seri tahun 2010-an. Nah, kalau misalnya kita cek beberapa competitors selain Thermaltake atau brand lain yang di harganya sama, itu sudah memakai rata-rata ada ATX versi 2,5 atau yang standarnya sudah memakai standar tahun 2020 ke atas. Dimana jadinya minusnya versi jadul ini kurang lebih tidak bisa memaksimalkan fitur-fitur sistem terbaru dari seperti Windows 10 Instant Sleep atau ya minimal di versi 2,5 ke atas. Jadi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis, jadi jika
teman-teman terbantu untuk video kali ini untuk mencari apakah power supply yang worth it di kelas harga 700 ribuan. Nah, mungkin Thermaltake BX1 550 watt ini bisa menjadi jawabannya. Jadi, apabila teman-teman terbantu dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk cek follow sosial media kita ada di deskripsi. Dan jika teman-teman ingin membeli Thermaltake BX1 550 watt ini, kalian bisa langsung cek di deskripsi. Gue Johannes dari Rakib PCZ, izin pamit, dan sampai bertemu di video selanjutnya.